Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham di grup karya. Ya, saya akan update. Yang pertama Waskita, kedua Wika, ketiga WSBP, keempat Adi, kelima Witon, dan keenam WG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Kita pada hari ini ditutup naik tipis 0,35% ke harga 1.400. Dan kalau dilihat dari asing net buy. Kalau dilihat broker semarinya terlihat biasa aja di sini ya. Terlihat cuman AK beli di 81.000 tapi juga jual di 63.000. Jadi sekitaran 17.000. Dan baik, yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita menurut saya aman. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending nunggu dia breakout ya. Kalaupun mau buy di harga sekarang ya bisa. Nggak, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya aja, langsung di 14% ya. Mungkin nggak dia atau kesentuh cut loss, sangat kecil ya. Kalau Bapak Ibu cut loss di daerah sini di 1.300 sampai 1.290 itu potensi untuk ke trigger ya. Mendingan sekalian jauh aja di bawah EMA 20, lebih konfirmasi kalau sampai dia breakdown EMA 20 itu bisa koreksi lebih dalam, bahkan bisa ke 1040 ya. Jadi Bapak Ibu cut loss-nya di 1.200 sampai 1.180. Itu resiko karena beli di bawah pucuk ya, di bawah pucuk. Jadi seperti itu untuk Waskita ya. Waskita target saya ya ke 1.800 di Januari atau Februari ya. Target terdekat dulu. Habis itu target jangka menengah di 6 bulan ke depan ya Waskita ke 2000 sampai 2100 ini siapa. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan juga Waskita koreksi 3 hari ini disertai volume dan ini nggak kemana-mana sahamnya, walaupun sempat turun dalam dia naik lagi, turun naik lagi. Jadi 1.400 ini bisa dikatakan support kuatnya dalam harian ya, jangka pendek. Tapi bisa nggak dijadi patokan? Nggak bisa, karena Bapak Ibu bisa cut loss. Ini bisa lewat kan, bisa ke trigger. Jadi seperti itu untuk Waskita masih berpotensi ke atas ya, masih koreksi wajar, nggak masalah. Bapak Ibu yang beli di daerah atas di 1.500 ya hot aja ya, hot. Kalau benar-benar dia breakdown EMA 20 baru cut loss. Memang dalam cut lossnya, tapi resiko ke trigger, resiko cut loss-nya cuman di 25% sampai 30%, sangat kecil kemungkinan dia ke bawah sampai breakdown EMA 20-nya. Jadi ya kalaupun koreksi ya itu wajar, karena nggak mungkin saham itu naik terus tiap hari ya, pasti ada koreksi wajar. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika pada hari ini ditutup naik 1,51% ke harga 2010. Dan kalau dilihat dari asing net buy lumayan ya di 375 walaupun masih tipis. Kalau dilihat broker semarinya terlihat AK net buy di 63.000 karena dia net sell juga di 23.000. YU net buy di 41.000. JP net sell ya, karena dia beli di 25.000 tapi dijual di 31.000. Jadi ya biasa aja kalau JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga aman. Apakah bisa buy aja kalau mau ya. Karena Wika ini target saya kalau dia mampu breakout 2100 itu ke 2480 sampai 2500. Kalau buy di harga sekarang cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya aja ya. Ini kalau kita hapus. Nah, jadi seperti itu. Range sideway-nya cukup lebar ya, di 1460 sampai 2100. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di bawah EMA 20-nya. Dalam ya memang harus dalam, karena Bapak Ibu juga belinya sudah di daerah atas. Cut loss-nya di 1780 itu sekitar 11,5% target profit. Karena dekat pucuk ya Bapak Ibu cuman dapat di 5%. Tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop, karena arah selanjutnya Wika kemungkinan 2-3 bulan ke depan ke 2480 sampai 2500. Jadi sekitar 24%. Bisa nggak? Ya bisa aja ya. Yang penting dia terkonfirmasi breakout dari 2100, itu sangat mudah dia ke 2480. Jadi seperti itu untuk Wika, masih berpotensi mengarah ke atas. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, hold aja ya.
Kalaupun dia besok breakout 2100 pasang trailing stop. Indikator MACD juga masih sangat mengarah ke atas walaupun menyempit ya, tapi arahnya masih ke atas. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Jadi seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada WSBP. WSBP pada hari ini ditutup naik sangat tinggi ya, 9%, kelapa harga 290. Kalau dilihat dari asing malah net sell. Net sell-nya tapi kecil. Kalau dilihat brokers marinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP membuat gap up, hampir breakout resisten yang saya pasang di 310, tapi kemudian dibawa turun. Kalau Bapak Ibu pakai strategi yang saya biasa gunakan ya, saat dia breakout 310 pasang trailing stop, Bapak Ibu sudah take profit. Ini bisa beli lagi, bisa nggak beli di sini? Bisa beli di sini. Karena WSBP paling kalaupun koreksi ya koreksinya paling menguji 240. Kalau sampai breakdown itu sangat kecil kemungkinannya ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu baru mulai buy ya jangan, mendingan nunggu dia koreksi. Mungkin nggak koreksi, bisa aja koreksi dia menutup gap ini dulu baru dia naik lagi ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau siap dengan resiko cut loss dalam ya, kalau Bapak Ibu siap dengan resiko cut loss dalam karena sandarannya EMA 200-nya itu di 17% ya, di 238 cut loss, take profitnya terdekat 310 itu sekitar 7%, tapi kalau mau breakout ya saya sudah pasang target di 350 itu sekitar 22% ya. Jadi seperti itu. Untuk WSBP masih berpotensi ke atas, tapi cut loss-nya dalam ya, dengan resiko cut loss dalam. Jadi ya kalau Bapak Ibu yang baru mengenal dunia saham, baru mulai trading, beli saham itu jangan nunggu dia naik tinggi baru mau ke notice, wah ini saham naik tinggi dan berharap dia akan naik lebih tinggi. Ya jangan seperti itu. Beli itu saat di bawah, di dekat-dekat support ini beli aja dengan resiko ya kalaupun dia koreksi ya cut loss. Nah kalau Bapak Ibu beli di dekat-dekat support ini kan udah cuan lebar nih kalau di atas. Kalau Bapak Ibu baru beli di sini kan kalaupun dia di bawah koreksi kan bingung. Ternyata dia turun lebih dalam kan Bapak Ibu bisa cut loss. Jadi seperti itu ya. Beli saham itu kalau bisa beli sebelum naik. Bisa nggak beli di harga lebih tinggi? Bisa kalau ada beberapa indikator yang bisa mengindikasi sahamnya itu naik bisa lebih tinggi ya. Jadi yang seperti yang biasa dibilang orang buy high, sell higher ya. Jadi seperti itu. Untuk WSBP kemungkinan besar untuk besok tetap akan menguji lagi 310 ya, karena volume hari ini sangat besar. Indikator MACD juga masih sangat mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ADI. ADI pada hari ini terkoreksi 0,32%, ke harga 1.550. Kalau dilihat dari asing net sell, brokers marinya biasa aja. Ini malah akan net buy nih UBS Sekuritas di 23.000 ya, karena tidak terdapat di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI koreksi wajar. Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya juga sangat kecil. Apakah bisa spekulasi buy? Sangat bisa ya, kalau Bapak Ibu mau beli aja. Cut loss-nya di bawah, EMA 20-nya ini aja nih ya. Mungkin nggak ke situ dia cut loss, sangat kecil kalau sampai cut loss ya. Karena kemungkinan besar besok ADI rebound ya, menguji 1800, karena target saya ADI harus menguji 1800 di awal Januari sampai pertengahan Januari. Itu sekitar potensi, kalau di sini 15% bisa nggak bisa. Ini salah ya, tadi cut loss-nya di sini aja nih. Di 14% ya, bukan di 17%, di 14% aja Bapak Ibu cut loss. Dan target profit di 16% ya, hampir-hampir sama ya. Dengan resiko kalau seperti ini kondisi chart ADI, resiko untuk cut loss tuh di 20-25% aja ya. Walaupun kalau benar-benar cut loss itu lumayan dalam di 14%, tapi potensi untuk cut loss itu cuman di 20-25%. Nggak masalah beli di sini menurut saya ya. Dan apalagi kalau ADI mampu breakout 1800 ya, target saya sudah saya pasang di 2500. Untuk di tahun depan mungkin bisa di 6-9 bulan ke depan. Jadi seperti itu aja untuk ADI. 3 hari kemarin koreksi wajar. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Witon. Witon pada hari ini ditutup naik 2,97%, ke harga 416. Kalau dilihat dari asing net sell, tapi net sell-nya tipis di 10.000. Kalau dilihat brokers marinya terlihat biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga ya masih wajar.
koreksi biasa ya. Dan hari ini dia naik membuat candle hammer, walaupun merah ya tetap naik ini karena kenapa candlenya merah ya, karena harga opennya lebih tinggi dari harga penutupan. Tapi kalau dilihat dari hari Rabu minggu lalu ya ini naik. Apakah bisa spekulasi buy? Masih bisa ya Bapak Ibu. Cut loss saja di sini nih di 374 cut lossnya. Target profit ya terdekatnya menguji 460 ini di 11%, jadi hampir sama. Dan kalau mampu breakout ya, saya sudah pasang Witon, itu target saya di 6 bulan ke depan ke 550. Jadi seperti itu untuk Witon. Walaupun indikator MACD sudah membentuk dead cross, tapi dead crossnya masih rapat ya, garis biru masih dekat garis merah dan juga belum mengarah tajam ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga walaupun terbentuk tapi masih tipis, jadi masih berpotensi untuk besok Witon kembali rebound. Kalaupun besok koreksi ya koreksinya paling menguji 408 ini ya, supportnya mentok-mentok dia ke 392. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WG hari ini juga cukup tinggi naiknya 8,79%, kelapa harga 272. Kalau dilihat Poren hari ini net buy ya cukup besar di 1 juta. Kalau dilihat broker semarinya terlihat biasa aja nih ya, karena jual belinya sama. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG juga cukup bagus karena seperti yang saya bilang ya, candle seperti ini doji tapi perlawanan atas bawah sama panjang shadownya tuh potensi bagus. Walaupun kemarin saat dia membentuk pola ini nih dengan disertai follow, hari ini dia breakout ya. Dan arah selanjutnya WG akan menguji 290. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ya saya sudah pasang target WG ke 335 di 3-6 bulan ke depan. Bisa nggak ke situ? Kemungkinan bisa, yang penting dia breakout dulu dari 290. Itu sangat besar kemungkinan dia pelan-pelan ke 335. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sudah terlalu dalam ya, karena di harga pertengahan kalau Bapak Ibu kemarin buy waktu dia di area supportnya, harusnya buy ya, karena ini udah membentuk pola yang menurut saya bagus. Kalaupun cut lossnya di bawah lowernya ini kemarin ya, kalau buy di harga penutupan di hari Rabu minggu lalu. Jadi seperti itu. Untuk WG masih berpotensi mengarah ke atas bagi Bapak Ibu yang beli di daerah pucuk di 280 sampai 282 ini, hot aja ya. WG masih potensi besar ke atas dan Bapak Ibu masih berpotensi untuk dapat profit. Kalau Bapak Ibu yang beli di daerah bawah sini, apalagi beli di 230 sampai 220 ini, follow the trend aja ya. WG ya target saya harus menguji 335. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.